Pernah nggak sih kamu merasa minder gara-gara dibilang IQ-mu rendah? Atau justru sebaliknya, kamu dianggap pintar hanya karena hasil tes IQ-mu tinggi? Padahal, belum tentu skor IQ bisa benar-benar menentukan siapa kita atau sejauh apa langkah kita bisa melaju. Bahkan bisa jadi kenyataannya justru sebaliknya. Jadi pertanyaannya sekarang, benar gak sih IQ bisa menentukan masa depan kita? Atau jangan-jangan selama ini kita keliru memahami arti sebenarnya dari kata cerdas? IQ adalah singkatan dari Intelligence Quotient. Secara sederhana, ini adalah skor dari serangkaian tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir logis, penalaran, memori, dan pemecahan masalah. Tes ini biasanya mengukur tiga hal. Satu, kemampuan verbal atau bahasa dan pemahaman. Dua, kemampuan numerik, yaitu berhitung dan pola. Ketiga, kemampuan spasial, yaitu melihat hubungan bentuk dan ruang. Hasilnya akan dikonversikan menjadi angka. Skor rata-rata IQ biasanya berada di angka 100. Tapi disinilah letak jebakannya. Karena skor terlihat objektif dan pasti, banyak orang yang langsung menilainya sebagai ukuran dari total kecerdasan seseorang. Padahal manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Jadi IQ tidak bisa dijadikan standar kecerdasan manusia. Di banyak tempat, termasuk sekolah dan lingkungan kerja, IQ sering dianggap sebagai standar kecerdasan utama. Yang nilai IQ-nya tinggi disebut jenius, dan sebaliknya, yang nilai IQ-nya rendah langsung dicap tidak pintar, pemalas, atau gak berbakat. Efeknya, banyak anak jadi kehilangan kepercayaan diri. Banyak orang dewasa merasa gak layak sukses, dan banyak potensi luar biasa yang gak pernah muncul ke permukaan hanya karena mereka tidak menang dalam tes. Padahal kenyataannya, orang dengan IQ tinggi belum tentu bisa kerja sama tim, belum tentu bisa mengelola emosi, belum tentu bisa membuat keputusan hidup yang lebih bijak. Karena kecerdasan bukan hanya soal angka, kecerdasan tentang mengendalikan emosi dan mengendalikan situasi. Para psikolog dan peneliti di abad modern mulai menyadari bahwa IQ bukanlah segalanya. Contohnya Howard Gardner dengan teori kecerdasan majemuknya. Ia memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan itu tidak tunggal. Menurutnya ada setidaknya 8 jenis kecerdasan manusia. Yang pertama, kecerdasan logika matematika, yaitu kemampuan berpikir secara logis, menganalisis pola, dan memecahkan masalah dengan angka. Biasanya dimiliki oleh ilmuwan, insinyur, atau programmer. Yang kedua, kecerdasan linguistik atau bahasa, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam menulis maupun berbicara. Biasanya menonjol pada penulis, jurnalis, atau orator. Yang ketiga, kecerdasan musikal, kepekaan terhadap nada, irama, dan melodi. Orang dengan kecerdasan ini bisa menangkap emosi lewat musik dan sering punya intuisi musikal yang kuat. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri atau menyelesaikan tugas. Umumnya terlihat pada atlet, penari, atau aktor. Yang kelima, kecerdasan visual, yaitu kemampuan membayangkan bentuk dalam ruang, memahami arah, dan berpikir dalam gambar. Biasanya dimiliki oleh seorang arsitek, desainer, atau pilot. Yang keenam,
kecerdasan interpersonal, yaitu kepekaan tinggi terhadap emosi, motivasi, dan keinginan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini pintar membangun hubungan dan bekerja dalam tim. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, mengenali perasaan, tujuan, dan kekuatan pribadi. Biasanya dimiliki oleh orang-orang reflektif seperti filsuf atau terapis. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kepekaan terhadap alam, pola dalam lingkungan hidup, dan makhluk hidup. Biasanya kuat pada pecinta alam, peneliti biologi, atau petani alami. Jadi, bisa saja seseorang tidak menonjol di kelas, akan tetapi tajam dalam memahami perasaan orang lain. Atau bisa jadi seseorang tidak jago matematika, tetapi sangat luar biasa dalam musik. Dan itu tetap termasuk kecerdasan. Artinya, seseorang bisa luar biasa cerdas dalam seni, emosi, komunikasi, atau bahkan kepekaan terhadap alam, meskipun nilai IQ-nya biasa-biasa saja. Sekarang kita bicara tentang sosok penting, Alfred Binet. Dia adalah ilmuwan asal Prancis yang pada awal abad ke-20 menciptakan tes IQ pertama di dunia. Tapi tahukah kamu, Binet tidak pernah berniat menjadikan IQ sebagai cap atau label tetap. Ia menciptakan tes itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Konteksnya, pada waktu itu di Perancis, banyak anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran formal. Pemerintah butuh alat untuk mendeteksi siapa yang butuh bantuan tambahan supaya bisa diberi pendekatan belajar yang sesuai. Binet justru percaya bahwa kecerdasan itu bisa berkembang. Tes IQ hanya menggambarkan kondisi sementara, bukan batas akhir potensi manusia. Tapi sayangnya, niat baik itu berubah arah. Tes IQ berkembang di negara-negara lain, terutama di Amerika, dan mulai digunakan sebagai alat seleksi, pengotakan, bahkan diskriminasi. Kita hidup di dunia yang kompleks. Kecerdasan bukan cuma soal logika atau angka, tapi juga bagaimana kita memahami emosi, bagaimana kita bertahan di situasi sulit, bagaimana kita belajar dari kegagalan, dan bagaimana kita membangun hubungan, menciptakan ide, atau memberi arti pada kehidupan ini. Skor IQ tinggi memang bisa membantu, tetapi bukan menjadi patokan kesuksesan manusia. Sebaliknya, skor IQ rendah bukan juga berarti kamu pemalas atau tidak punya masa depan. Bisa jadi kecerdasan yang kamu miliki di luar dari skor IQ itu. Karena kecerdasan manusia itu bukan berpatokan dari angka, tapi bagaimana kita berproses, bagaimana kita berkembang, bagaimana kita mempelajari kesalahan-kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you to the next video.